Tere, wau sedaya sampun pring sejendak menikmati hidangan ingkang sampun samaptakaken duan dateng Bapak Samuji. Chef kita hari ini ada Bunda Yus, pengurus dari Panggung Matur suwun Bunda Yus. Ing salajengipun untuk menyikat waktu nggih Bunda. Jadi ada acara selanjutnya, yaitu penyampaian undang-undang desa oleh pemateri dumateng Ibu Darmi wedal kawula aturaken dari dinas dan desa. Caket insyaallah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang dumateng Bapak Ibu sedaya yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Seni Kabupaten Blitar, Bapak Penasihat Dewan Seni Kabupaten Blitar, juga Bapak Ibu pengurus tingkat kecamatan dan hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kami bisa hadir bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita melalui ajaran agama Islam dan senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga yaumil kiamah. Mohon izin Pak Panoto, kalau di kantor biasanya kami bermitra dengan Komisi 4 Pak, tapi di sini kan terkait dengan Dewan Seni. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kami mulai mohon izin berkenalan rumiyin nggih. Jadi saya lumayan kaget, saya nggak terbayang nih Dewan Seni terus materinya yang harus saya kasih apa Pak? Nah, terkait dengan undang-undang desa. Jadi baru 2 hari yang lalu saya ditelepon Pak Ruli, posisi masih di Jogja, terus kemarin komunikasi dengan Pak Lian ya. Jadi saya belum punya gambaran. Tadi malam rada Pak, atas jenengan ngoten. Mikir apa yang kira-kira bisa kami sampaikan. Jadi nama saya Sudarmi, bisa dipanggil Bu Darmi. Saya dekat Pak, lokasi di sebelah selatan Bendungan Serut. Jadi masuk Desa Darungan, Kecamatan Kademangan. Sehari-hari dinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, kantornya di Jalan Nias. Jadi saya ngurusi bina keuangan desa. Ya, di bina keuangan desa itu uang saya banyak Pak. Saya punya ADD itu 136 miliar. Punya dana desa 204 miliar di tahun 2002. Semua karena banyaknya uang saya, semuanya kita kasihkan ke desa. Jadi tidak ada yang di dinas PMD. Saking awean Pak. Akhirnya PMD malah kekurangan Pak, kekurangan dana. Jadi mohon izin Pak, ketika kemarin ya alokasi 2023 dikurangi lagi, kurangin. Nggak apa-apa Bu, dihabiskan nggak apa-apa, kita nggak berkegiatan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kalau jenengan tadi bayangkan dapat honor dari dinas, jadi kayaknya kita yang uangnya banyak itu justru kita berikan ke desa. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu kalau setelah ini kami bertemu saya belum hafal dengan penjenengan nggih, bukan sombong nggak mboten kenal nggih, tapi mohon maaf. Jadi biasanya kalau kita masih sekali belum kalau saya sudah komunikasi dengan Bu Sinten wau Bu Lilis ngaten sudah berdekatan lagi nggih. Lek ngaten iki sudah insyaallah lebih kenal, tapi dengan yang lain-lain mohon izin nggih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sejak tahun 2014 ya, kita punya namanya Undang-Undang Desa. Ya. Jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Sebelumnya desa itu diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005. Ya. Kalau yang kelurahan itu nomor 73 juga tahun 2005. Nah, undang-undang itu kan inggih nggih, niki basane nyuwun pangapunten campur mawon nggih.
Ya. Undang-undang sing dhuwur piyambak kan Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya itu undang-undang. Nah, undang-undang itu biasanya kan mengatur masih secara umum, lebih diterjemahkan lagi, lebih dirinci di peraturan pemerintah. Jadi setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ada peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juga tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tadi. Jadi yang mengatur, termasuk di dalamnya ada mengatur tentang dana desa. Nah, ini nanti yang akan kita ulas. Nah, peraturan pemerintah itu dalam perjalanan sudah mengalami perubahan. Yang pertama berubah menjadi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Ada beberapa pasal yang dirubah. Terakhir diubah lagi menjadi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 yang mengatur menawi jenengan mireng siltap penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, yang mana di situ diamanahkan siltapnya perangkat desa itu minimal setara dengan gaji PNS golongan 2A. Jadi 2.024.000 sekian. Jadi Bapak Ibu masih yang mboten ketawis pun di luar kepala Pak niku. Itu yang terkait dengan peraturan pemerintah. Lah, peraturan pemerintah itu masih diterjemahkan lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi desa itu diatur oleh 3 kementerian. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, ada Kementerian Desa. Yang kadang-kadang kita di kabupaten itu bingung, Pak. Karena tidak saling mendukung, sinkron, akhirnya kita bingung, ya. Seperti kemarin kita harus istilahnya menggabungkan peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur tentang pembangunan, pedoman pembangunan desa. Terus peraturan Menteri Desa terbitkan lagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ya, yang hampir sama sebenarnya, tapi ada beberapa yang tidak sama. Akhirnya kita harus sinkronkan, ya, harus sinkronkan. Terus juga selain dari 3 kementerian itu, kemarin kita juga terkait dana, Pak. Menteri Desa ngatur BLTDD, Menteri Keuangan juga ngatur. Lah, ini yang kita ikuti yang mana, ya? Akhirnya kemarin sempat ketika BLTDD pertama itu muncul di COVID, itu juga sempat membingungkan kita. Tetapi kemarin sudah kita konsultasikan, keputusan akhir kita diperbuka. Jadi di kabupaten kita diberi kewenangan untuk terkait dengan mengatur desa asal tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Contohnya seperti itu. Termasuk untuk pengadaan barang dan jasa. Desa itu unik, ya. Tidak mengikuti Perpres 13, tapi khusus diatur oleh peraturan kepala LKPP. Jadi ada Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Jadi selain 3 kementerian tadi, ya, itu ada Perka LKPP yang menyangkut pengadaan barang dan jasa. Nah, desa dalam berkegiatan Bapak Ibu sekalian itu harus punya peraturan desa yang mengatur tentang kewenangan desa. Jadi nanti monggo terakhir nanti akan bagaimana penjenengan akan mengusulkan, akan mengajukan proposal terkait dengan kesenian itu bagaimana. Jadi kewenangan desa itu ada kewenangan berdasarkan hak asal usul, juga kewenangan lokal berskala desa. Yang ketiga ada tugas pembantuan. Jadi memang tugasnya dinas ketika itu diberikan kepada desa untuk dikerjakan kepada desa, tapi desa juga diberi biayanya. Itu namanya tugas pembantuan. Nah, contoh dari kewenangan desa Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi contohnya ketika jalan di depan balai desa rusak, Pak, ya. Masyarakat kan taunya pokoknya jalan harus segera dibangun, ya. Pokoknya harus segera dibangun. Tetapi pemerintah desa tidak boleh gegabah, Pak. Status kepemilikan, status jalan di depan balai desa itu jalannya siapa? Ketika jalan itu adalah jalan, statusnya jalan kabupaten, ya, maka desa tidak punya kewenangan untuk melakukan
pembangunan. Sehingga masyarakat harus diberi pengertian bahwa masyarakat diminta untuk mengusulkan, nanti diteruskan oleh desa yang menjadi kewenangan desa. Jadi jalan-jalan desa, wilayah-wilayah desa, itu akan ditindaklanjuti dalam usulan namanya RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah, yang bukan kewenangan desa itu nanti akan diusulkan lebih lanjut melalui musrenbang, Yang pertama musrenbang dari masing-masing desa ditampung di kecamatan, dinaikkan lagi ke kabupaten. Ikut musrenbang kabupaten. Ketika di musrenbang kabupaten nanti masukkan untuk tahun yang berikutnya. Jadi gambarnya demikian. Sekali lagi kita ketika musyawarah, jadi bukan bahasanya dibalik. Ini sudah musyawarah disepakati, diputuskan di musyawarah desa, maka ini harus dikerjakan. Dibalik, sebelum musyawarah, masyarakat harus diberi pengertian dulu bahwa ini nanti yang menjadi kewenangan desa, dikerjakan oleh desa, diputuskan dalam musyawarah desa, di RKPD, selanjutnya dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Dilanjut. Monggo next. Nah, kemarin Bapak Ibu sekalian di akhir tahun seperti ini, ini di Jakarta rame Pak. Para kepala desa protes, demo. Karena terbitnya Perpres 104 tahun 2021. Perpres itu terbit ditetapkan tanggal 29 November 2021. Perpres tersebut adalah tentang rincian APBN tahun 2022 yang di dalamnya di pasal 5 ayat 4 itu menyebutkan bahwa dana desa itu peruntukannya yang pertama minimal 40% untuk BLT-DD, minimal 20% untuk ketahanan pangan, minimal 8% untuk penanganan COVID, sehingga yang bisa digunakan oleh desa hanya 100 dikurangi 6, 40, 28, tinggal 32%. Nah, yang ditangani desa 30% itu Pak, ada yang walaupun tidak wajib tapi sifatnya itu ya rodok setengah perso untuk kesehatan, posyandu, balita, lansia, stunting dan sebagainya, itu harus mendapatkan porsi. Nah, ketika protes Pak karena dana desa karena penggunaannya katanya sesuai kewenangan desa, tapi ternyata kok pemerintah pusat masih mengatur, terbitlah PP nomor 20 itu di PP yang baru itu di pasal 1 bahwa menyebutkan ini adalah hubungan tentang keuangan pusat dengan daerah. Manakala dipandang perlu, maka pusat bisa mengatur Pak penggunaan dana desa itu karena situasi kondisinya memang masih situasi COVID, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk porsi-porsi persentase itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan tahun depan dan selanjutnya itu situasi normal sehingga desa leluasa untuk menggunakan dana desanya. Jadi kalau misalnya desa dapat 800 Pak, hampir separuh lebih yang digunakan itu sehingga hanya 32% tadi yang bisa digunakan oleh desa, sehingga desa-desa yang sudah menyusun rencana untuk rencana RPJMD banyak yang harus di-cancel, harus dibatalkan demi untuk memenuhi itu. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, ada sanksi dari pemerintah pusat Pak. Jadi sanksinya itu diatur di peraturan Menteri Keuangan. Jadi bagi desa-desa yang tidak menganggarkan, kalau ini BLT, bantuan langsung tunai itu selama 12 bulan dengan prosentase itu, maka penyaluran dana desa tahap ketiga tahun berikutnya itu dikurangi 50%. Nah itu sanksinya yang punya uang Pak, sehingga akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka desa harus mengerjakan itu. Contohnya seperti itu. Dilanjut, ini terkait dengan dana desa. Nah ini
yang saya sampaikan tadi. Ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang mana pemerintah pusat masih punya hak, punya kewenangan untuk mengatur penggunaan dana desa, yang mana dana desa itu termasuk salah satunya transfer ke daerah. Itu yang dana desa. Jadi ini pengertiannya ada alokasi dana desa, ada dana desa. Kalau alokasi dana desa itu sumbernya dari APBD kabupaten, yang mana menghitungnya adalah minimal 10% dari dana transfer pusat dikurangi dana alokasi khusus. Nah, tahun ini 2022 alhamdulillah untuk Kabupaten Blitar itu 12%. Kemarin sudah minta tambahan, sudah di ACC 12%. 12%-nya itu tadi saya sampaikan totalnya 136 miliar ya. 136 miliar ya. Memang kemampuan keuangan daerah seperti itu. Kemarin saya ke Jogja Bapak Ibu, di sana saya sampaikan 12%. Banyak sekali, Bu. Di sini minimal, Bu, minimal 10% terpenuhi. Tapi minimal 10%-nya berapa, Pak? Karena memang transfer ke daerahnya besar. Jadi itu kan juga terkait dengan apa yang kontribusi kepada pusat, terkait dengan pajak dan sebagainya. Sehingga kita dapat salah satunya itu transfernya kan berupa bagi hasil juga. Contohnya itu. Dilanjut. Nah, sekarang untuk dana desa itu sejak tahun 2020 ini ada arah kebijakannya harus diikuti ya. Arah pembangunan desa yang berkelanjutan. Kalau jenengan biasanya mendengar namanya Pak SDGs Kalau dulu kan MDGs Millennium Development Goals. Kalau sekarang sustainable keberlanjutan keberlanjutan. Jadi SDGs itu ada 18 Pak. Kalau di Bapeda itu desa, tidak ada desanya, itu SDGs-nya hanya 17. Jadi kemarin ketika sama-sama dari narasumber di Diknas, ada dari Bu Ika dari Bapeda, loh punya Bapeda kok hanya 17, desa kok 18. Ini yang menaungi penjenengan di SDGs yang ke-18. Jadi SDGs pertama itu dilanjut Mbak, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, budaya desa adaptif dan lembaga desa dinamis, budaya desa adaptif. Itu yang ke-20. Jadi ada 1 sampai 17 yang membedakan desa itu tadi terakhir. Lembaga desa dinamis, budaya desa adaptif ya. Jadi kembali tadi ADD 10%, lah DD itu kan kemarin rencananya alokasinya kan 10% dari APBN, tapi sampai sekarang belum Pak, belum mampu ya. Jadi tahun ini itu 70 triliun ya. Tahun depan juga tetap 70 triliun. Saya tidak tahu Pak perhitungannya bagaimana. Kabupaten Blitar itu naiknya luar biasa ya. Di 2021 kita kemarin dapat dana desa 194 miliar ya. 2022 naik 10 miliar sekian, jadi 204 miliar ya. 2023 kita naik lagi Pak, pada alokasi APBN-nya tetap 70 triliun ya. Kecuali kemarin yang 2020 ada pengurangan dari 70 triliun turun jadi 68 triliun karena Covid itu ya. Nah, Kabupaten Blitar untuk 2023 sudah ada pagunya, naik lagi Pak, naiknya 24 M. Jadi besok itu kita menerima 228 miliar ya, luar biasa. Tapi ada nanti ada perbedaan perhitungan ya, perbedaan. Kalau yang 2022 ke bawah itu di akhir tahun seperti ini, sebentar lagi akan dilakukan perhitungan oleh Kementerian Keuangan, akan ditetapkan masing-masing desa dapat alokasi dana desa sekian ya. Nah, dari itu nanti akan dimasukkan ke APBD-nya desa.
desa sudah membuat perencanaan. Jadi yang akan dilaksanakan di 2023 ini nanti, desa sudah membuat perencanaan yang dimulai tahun ini, yang dilaksanakan tahun ini di tahun 2022. Jadi gambarannya demikian. Dilanjut, itu yang saya sampaikan. SDGs ada 18. Nah, kita yang sekarang berkegiatan di sini nanti kita akan melaksanakan dalam rangka untuk lembaga desa dinamis, budaya desa adaptif. Itu yang SDGs ke-18. Dilanjut. Nah, terus untuk apa pengalokasian dana desa? Ini saya sampaikan yang tahun 2022. Saya sampaikan ya, yang sedang berjalan ini ada 40-28. Nah, yang tahun 2023 nanti kita sudah punya modal ya, itu peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa 2023. Yang mana yang ada pembatasan prosentasenya baru 1, Pak. Jadi yang 40% sudah berubah. Jadi maksimal 25%. Ini di desa kecamatan masih gamang. Bu, yang 40 itu masih tetap atau tidak? Karena ada kecamatan yang tidak berani mengubah jadi 25. Perpres 104 masih berlaku atau tidak? Kan itu. Jadi saya sampaikan tadi, Perpres 104 tahun 2021 itu adalah bunyinya rincian APBN 2022. Tentunya berlaku 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, yang sekarang kita harus ngaju yang Permendes saja, ya, karena rincian Perpres tentang rincian APBN 2023 belum ada. Ya, ketika nanti ada dan itu ada pembatasan, maka desa tinggal menyesuaikan. Ya, tinggal menyesuaikan. Mudah-mudahan nanti yang dibatasi itu sifatnya tidak wajib yang terlalu besar sehingga desa bisa agak leluasa dalam menggunakan dana desanya. Kalau ADD, Bapak Ibu sekalian, alokasi dana desa tadi yang dari pemerintah kabupaten itu hampir di atas 60%-nya juga untuk siltap dan operasional BPD, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang untuk kegiatan itu juga ada, tapi karena memang besarannya jauh dibanding dana desa ya. Kalau ADD itu desa dapat sekitar paling sedikit itu 550, yang paling banyak itu sekitar 900-an. Tapi kalau dana desa paling sedikit itu 750 sampai 800, ada yang sampai 1,5 M per desa. Yang paling besar itu Sidoarjo Kecamatan Ponggok. Ya. Yang kedua itu Sawentar, Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro. Karena memang perhitungannya jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya itu jadi pertimbangan untuk perhitungan alokasi yang didapat oleh desa. Ketahanan pangan tetap di 2023 ini tetap menjadi prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi. Ya, termasuk nanti bagaimana menjenengan mengambil inisiatif untuk terkait pemulihan ekonomi dengan ekonomi kreatif, dengan seni budaya dan sebagainya. Ya, nanti terkait dengan SDGs-nya berarti nanti tidak hanya SDGs yang ke-18 tapi juga bisa mengisi pencapaian Sustainable Development Goals untuk yang lain. Dilanjut. Nah, ini dasar kebijakan yang 2023 yang tadi saya sampaikan. Ya. Yang pembatasan itu hanya yang untuk BLTDD saja, sekarang maksimal 25%. Dilanjut. Nah, ini yang terkait dengan SDGs 18, Bapak Ibu sekalian, sudah saya carikan di situ ada SDGs 18 itu poinnya ke-9 di situ ya, budaya yang dilestarikan mencapai 100%. Lembaga adatnya juga aktif. Pintu masuknya 1 di sini, Pak. Tapi ketika berkaitannya dengan pemulihan ekonomi nanti akan lebih luas lagi.
ya, di SDG yang lain masuknya. Dilanjut. Nah, sekarang bagaimana tata caranya untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa? Yang tadi saya sampaikan, untuk pengelolaan dana desa itu yang pertama sesuai dengan kewenangan desa. Jadi kalau kemarin ada desa, dilintasi sungai, Pak. Sungainya itu tiap saat meluber, plosaran nih, oke. Terus mau dibangun, Bu. Niku sungai ini sinten, Pak? Irja provinsi lah, komunikasikan dengan provinsi karena kita tidak dibenarkan menggarap yang bukan miliknya, bukan haknya. Jadi tidak dibolehkan. Yang kedua, dikerjakan secara swakelola. Jadi lebih diutamakan dikerjakan oleh warga masyarakat setempat. Kecuali ya untuk hal-hal yang perlu keahlian teknis khusus bisa dicarikan dari luar desa. Lagi-lagi dalam rangka untuk menggiatkan ya, kalau bisa yang sudah dimasuk jadi haknya desa itu tidak keluar jauh dari desanya, ya. Mulak tengeriku dimanfaatkan oleh warga masyarakat setempat. Kecuali sekali lagi perlu keahlian khusus atau perlu tenaga ahli yang harus di mana di desa tidak ada, sehingga harus mencari dari luar desa, luar kecamatan, bahkan sampai di kabupaten. Ya. Terus yang kedua, dalam melakukan swakelola, ya, penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak sama dengan dinas, Pak. Perlakuannya tidak sama dengan dinas. Desa itu lebih sederhana. Jadi untuk tata cara pengadaan barang dan jasa lebih sederhana. Terus yang ketiga, kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat, misalnya untuk istilahnya studi referensi, ya Pak. Oh di sana itu kok PAD-nya tinggi, ya, punya daya nilai jual yang tinggi. Kira-kira bagaimana ini resepnya? Ya, desa mau belajar, itu dibolehkan. Sekarang yang lagi marak, Bapak Ibu sekalian, itu desa digital, Pak. Jadi istilahnya kreativitas untuk menggunakan aplikasi-aplikasi. Ini sudah dicontohkan, ya. Jadi aplikasi ternyata juga setelah diterapkan di desa tidak hanya memudahkan desa saja, tapi ternyata juga bisa menghasilkan pemasukan bagi desa, ya, menghasilkan pemasukan bagi desa. Dilanjut. Nah, sekarang bagaimana tentang mekanisme perencanaannya? Jadi keterbukaan informasi pembangunan desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin semuanya warga masyarakat desa atau kelurahan yang mana kita semua punya hak yang sama dalam peran dalam berpartisipasi dan juga punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi terkait dengan rencana pembangunan di masing-masing desanya atau kelurahannya. Terus yang kedua, musyawarah tingkat dusun atau kelompok, ya, dimulai dari musyawarah tingkat dusun atau kelompok dan nanti goalnya, keputusannya itu di musyawarah desa, di musyawarah desa. Jadi keputusan terakhir di musyawarah desa. Jadi musyawarah dusun, kelompok, baru dilanjutkan dengan musyawarah desa. Kapan kira-kira kegiatan ini dilaksanakan? Karena Bapak Ibu sekalian, bukan terlambat, tapi ini sudah lewat, Pak. Yang untuk tahun 2023 perencanaannya sudah lewat. Jadi kemarin kami itu nangani keuangan, Pak Panoto, tapi karena PMD itu kan bidang pemerintah itu beban kerjanya luar biasa, sehingga kami itu harus double. Jadi bukan bagiannya, akhirnya terpaksa. Kemarin tentang perencanaan desa, Pak. Jadi kami kemarin kita keliling, ya, untuk monitoring evaluasi terkait dengan pelaksanaan perencanaan desa. Karena apa? Kita pengen, ya, desa itu merencanakan yang tadi disampaikan, partisipasi masyarakat juga di situ ada. Jadi tidak hanya keputusan kemauan kepala desa saja, juga bagaimana kita terus untuk mendorong, menghimbau dari ada keterwakilan dari masing-masing kelompok, dusun dan sebagainya. Nah, monggo penjenengan sudah masuk atau belum di desa? Nanti kita coba untuk
sama-sama untuk kita fasilitasi. Nggih. Dilanjut musyawarah desa, jadi musdes nggih, keputusan tertinggi ini di musyawarah desa. Jadi kemarin seperti penetapan KPM-nya keluarga penerima manfaat untuk BLTDD itu siapa saja, itu harus didasarkan musyawarah ya. Bisa jadi usulannya dari masing-masing RT ya, karena ada pembatasan ya. Seperti salah satu desa kemarin kita hadiri waktu evaluasi APBDes, ternyata untuk dari 40% menuju 25% itu juga sulit Pak. Akhirnya disepakati yang kita utamakan yang dapat adalah KPM keluarga penerima manfaat BLTDD itu yang usianya di atas 60. Ternyata ada desa yang menyepakati seperti itu. Lah monggo, karena apa? Mengekat ya, ngurangi itu ternyata beban moralnya lebih besar ya, karena sudah terbiasa terima untuk dikurangi itu. Nah nanti biasanya kan kenapa saya kok tidak, kenapa kok saya dapat, dapat biasanya meneng mawon ya, tapi kalau tidak itu biasanya sering terus komplain atau protes. Jadi kemarin salah satu contohnya seperti itu. Penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Musyawarah desa itu berarti ada pemerintah desa, ada BPD. Kalau musyawarah desa yang menyelenggarakan adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kalau musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menyelenggarakan adalah pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkatnya. Kalau pemerintahan desa itu pemerintah desa bersama BPD. Yang kedua, masyarakat desa wajib mengawal usulan prioritas penggunaan dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musdes. Jadi biasanya apa istilahnya, kegiatan rencana kok ujuk-ujuk enek tanpa ada musyawarah atau penyepakatan sebelumnya. Ini sebisanya untuk dihindari. Yang ketiga, berita acara musyawarah desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMdes, RKPdes, dan APBDes. Tadi lewat Pak nggih Telogo tanggal 22 mau Pilkades ya. Jadi mohon dukungan panjenengan, doa restunya kita Kabupaten Blitar tanggal 22 akan Pilkades serentak Pak nggih di 23 desa pada 17 kecamatan. Salah satunya Telogo Kanigoro. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, aman, tertib dan hasil sesuai dengan yang diharapkan.